Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemes. Mantap, mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat sore, salam sukses buat semuanya. Pada sore hari ini kita ngobrol bersama Bang Radi, bersama Bang Jack, kameramen kita. Ya, khusus untuk beberapa kali memang kita nguploadnya tentang apa, makan. Ya Bang ya, seneng-seneng lah ya. Karena apa? Karena di hari ini kita itu mau berpisah dengan kameramen kita ini yo. Dia lagi apa, mumpung masih muda, kemarin ada apa, daftar kerja di Jepang dan ternyata salah satunya Bang Jack yang dipilih loh ya. Jadi mumpung masih muda, kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Oh, wah ini mantap nih Bang Buat Radi. masa depan. Kata Ya. motivasinya Bang Radi mantap ya Pak. Mantap. Bang Radi itu dulunya merantau terus loh. Iya, merantau terus. Di mana Bang rantonya dulu? Wah, di mana-mana, Kalimantan, Terus. Palu, Heeh. terus Maluku, Sumatera. Pernah semua Bang? Pernah semua. Sama. Saya cuma di Jakarta aja, berarti kalah saya. Jakarta juga pernah. Pernah di Jakarta? Iya. Oh. Di bangunan, ya, enggak apa-apa. Kerja yang penting halal Bang. Di pabrik juga pernah. Kita cuma bisa pesen sama Bang Jack ya kan, tidak mudah ya untuk apa, kerja walaupun sama-sama apa, bekerja merantau itu. Kalau ke Jepang Bang ya itu susah, tidak semua orang itu beruntung. Iya. Apalagi Bang Jack itu Bang Jack itu dulu sempat magang di sana ya Bang Jack ya. Iya Pak, 3 tahun. 3 tahun 3 magang. tahun. Wah, uangnya banyak berarti. Ya kalau sekarang habis lah. Ya maklum masih muda. Terus apa, salah satunya habisnya apa Pak? Wah itu Pak, kalau ditanya salah satunya habisnya itu ya nggak tahu kan. Seneng ya. Kemungkinan ya Pak, masalahnya kan gini, masih muda. Dulu tahun 2015 itu sekitar umur 19 ya Pak. Belum pernah pegang uang banyak. Belum pernah uang pegang banyak. Sebelum ke Jepang kan saya kerjanya kan di Rembang. Satu bulannya itu 800 ribu. Tiba-tiba di Jepang. Tiba-tiba di Jepang satu bulannya hampirlah 10 juta. Ya. Jadi karena mentalnya tuh masih mental, ya mohon maaf Pak, masih mental ekonomi menengah ke bawah. Iya. Bawa uang 10 juta itu seakan-akan barang itu murah semua. Ah iya bener itu bener. Berarti pengalaman orang itu sama Bang. Jadi kalau dulunya nggak cari uangnya susah, nggak dapat uang, baik usaha maupun perantau ya. Saya sendiri usaha dulu. Jadi awalnya itu kerja 1 bulan cuma 225.000. Tiba-tiba bisa dagang sendiri. Waktu itu dagang ya nak maklar apa dagang nggak tahu lah. Saya ngejualin barang orang. Saya dapat untung itu per kilonya itu ada 50 perak, 100 perak. Tapi itu jumlahnya ton. Jadi 6 ton gitu waktu itu. Jadi untungnya 600.000 gitu. Yang awalnya tuh 1 bulan 225, tiba-tiba dapat sekali kita kirimkan barang orang itu 600.000. Jadi ya kere munggah balik Bang. Itu sama. Kalau saya itu habisnya sama. Tapi saya kan dulu habisnya, kalau dibilang seneng-seneng nggak seneng-seneng juga awal-awalnya sih. Ya ini termasuk lawan berat saya dulu ya Bang ya. Iya. Banting apa, joker ya Bang. Upruk juga itu. Ya, masih muda kalau biasa. sudah keluarga kan beda lagi. Ya, tapi ya gini Bang Jack ya, ini sekedar pesen aja. Kita itu sebenarnya gini ya, kita selagi masih muda itu harus bekerja keras. Ya, bekerja keras. Dan jangan lupa itu kalau sudah berpengalaman setelah bekerja itu kan kita mendapatkan uang, itu manfaatkan uang itu sebaik mungkin. Jadi jadi salah satunya itu tadi, uang itu ibaratnya kalau kita nggak pernah pegang uang, tiba-tiba uang kita banyak, memang ibaratnya tadi ada orang Jawa bilang itu kere munggah bale. Apa kere munggah bale itu? Kere itu kan ibaratnya sandal nggak pernah pakai ya, sandal nggak pernah pakai, nggak kuat beli, mau makan jadi susah, tiba-tiba uangnya melimpah, ibaratnya kaget ya. Jadi itu tadi ibaratnya
Kita kuat beli sandal harga 200.000, 500.000 sepatu. Habis dari belakang lupa waktu kira dari belakang menyok kletong tidur di bawah itu. Ya itu tadi ke bawah, jadi kebawaan. Jadi kalau masalah kalau menurut saya ya, orang itu berhasil atau tidak itu tinggal mindset atau pemikirannya. Jadi kenapa orang itu kadang-kadang walaupun punya uang banyak itu hidupnya gagal, ekonominya gagal, itu karena pemikirannya, dia mindsetnya memang mindset gagal. Kalau toh dia punya uang, yang dibeli itu biasanya Bang Jack, ya itu tadi nggak karu-karuan, yang istilahnya nggak dibutuhkan itu dibeli. Nah, itu Mas Jack. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan? Pengalaman hidup sudah pernah, karena kita dulu juga perantauan juga gitu loh, Pak. Gini Pak, yang pengen saya tanyakan dari pengalaman saya merantau di Jepang dulu, ya sekedar sharing dulu Pak ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Agus tadi, benar, saya akui nggak malu, kayak kere muga balik memang, benar itu. Iya. Anggaplah gajian pokok 1 bulan 10 juta. Dulu saya belinya sepatu atau baju. Loh, baju 1 juta saya beli Pak dulu tuh. Iya. 1 juta masih di rumah, di lemah, di almarinya. Malah almari sama bajunya malah mahalan, bajunya masih ada. Itu kan. Terus gini Pak ya, kebanyakan orang merantau itu kan tujuannya kalau pulang kan buka usaha. Ya, buka usaha. Kalau buka usaha itu kan harus punya modal dulu. Ya. Terus gini Pak, apakah kalau kita punya modal yang banyak, harus menjalankan atau mencari usaha yang ibaratnya yang modalnya juga harus banyak gitu? Nah itu, nah ini jadi gini ya, itu tadi berarti bingung ngecakno duitnya, bingung Bang, istilahnya menjalankan uangnya itu bingung. Jadi pesan-pesan ya, ini termasuk yang masih muda-muda lah, yang masih merantau di sana, di Jepang, di Korea, di Taiwan, yang mungkin uangnya sekarang lagi banyak-banyaknya, gajinya masih banyak, tapi nanti kalau di rumah itu loh, yang semula itu nanti Marlboro itu jadi sukun putih, itu ketahuan. Saya itu kalau nilai orang merantau gitu Bang, kalau datang itu kan saya lihat Marlboro masih ada tulisan A gitu, itu berarti masih punya uang. Tapi besoknya saya lihat sudah turun lagi sedikit, levelnya turun, sukun putih, udah berarti udah agak tipis itu. Besoknya lagi kan senior. Itu ya. Jadi gini Bang Jack, jangan dibeli barang dulu selama masih di perantauan. Umpama ya, kadang-kadang orang itu merantau, saya lihat dia masih di perantauan tapi dia pengen motor Ninja yang berapa itu harganya, yang 50 juta. Banyak kan? Banyak. Dia beli padahal di rumah ditongkrongin, karena dia ingin menunjukkan ini loh saya bisa cari uang. Padahal dia nggak tahu kalau dia nanti pulang, ini berapa tahun Bang Jack ke sana? 5 tahun Pak. 5 tahun. Dulu 3 tahun, ini 5 tahun. Ya. 5 tahun. 2 tahun di sana beli Ninja Bang, harganya 60 juta. 5 tahun kemudian pulang, dia belum naik motornya, itu belum, uangnya tinggal dijual 30 juta. Nah itu salah satu kesalahan. Terus yang kedua masalah pekerjaan tadi. Kalau menurut saya, walaupun uangnya banyak di sana, dikumpulin saja. Jangan sekali-kali tergiur dengan pekerjaan, tawaran dari rumah yang hasilnya bla 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 bla. Ya. Hasilnya tinggi, nanti pertama kasih 5 juta modal, nanti hasilnya biasanya dikasih hasilnya aja. Hasilnya itu bukan, ini mohon maaf, biasanya kalau udah tahu uangnya banyak yang deket dari temen, saudara, apalah ya. Pertama 5 juta, dia nanti hasilnya 1 bulan bisa 1 juta. Pertama dikasih 1 juta, kedua nanti kita putar aja dulu. Padahal yang buat ngasih pertama udah uang itu, biasanya uang itu. Akhirnya apa? Putus sama temen, putus sama saudara. Gara-gara apa? Gara-gara modal kerja. Ya. Yang selanjutnya ada lagi pinjem uang. Jangan sekali-kali pinjem uang. Maksudkan pinjemkan uang ke temen, saudara, kalau perlu saudara jalo. Itu apa? Nanti hanya memutuskan tali silaturahmi. Sama temen, sama saudara. Itu sudah saya alami. Temen-temen saya yang paling dekat, habisnya itu gara-gara pinjem uang. Karena apa? Bukan kita yang mutusin dia, Bang Jack. Karena apa? Dia itu saat ketemu kita, dia punya sangkutan itu, rumah saya itu di kiri jalan, dia tengoknya ke kanan. Karena dia malu sendiri, padahal kita nggak apa-apa.
Jadi lebih baik memberi daripada ngutangi kalau masih di perantauan. Soalnya apa selama di perantauan kita tidak tahu kehidupan dia kayak apa. Jangan-jangan dia beli dia pinjem uang bilangnya usaha buat apa ini loh, Buat minum. juga. Untung kalau yang diminum kayak jus alpukat ya bang. Nah, gitu. Itu Bang Jack. Terus mengenai usaha jangan sekali-kali tergiur dengan keuntungan, janji-janji keuntungan Wah, banyak. Kalau itu wes Gimana menurut Bang? Ini enggak orang usaha tapi kayak banyak tahu. yang bohong semua. Oh, ini lo tahu. Jadi banyak yang bohong. Jangan sekali-kali, kecuali orang itu sudah benar-benar dikenal lama. Soalnya apa? Kalau dia menawarkan janji-janji, dia ingin hanya menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan uang kita. Paling 1 kali 2 kali dikasih keuntungan. Ya, Seterusnya itu wah Enggak ya? enggak. Gitu bener. Itu ya buat teman-teman yang ada di perantauan. Jadi jangan mentang-mentang uangnya banyak, ibaratnya bir buat ijek, buat cuci muka, itu katanya itu kata-katanya lah, ibaratnya kata-katanya dia itu gitu. Kalau masih di perantauan lagaknya kayak tidak karu-karuan kayak kita lah, itu ya punya uang di sana. Nah itu jangan sekali-kali itu. Terus itu tadi hanya satu Bang yang boleh, yaitu ngasih orang tua. Ya, itu orang tua itu jadi harus dikasih kalau orang tua. Langsung gini Pak, ini minta sarannya. Ya tanyalah sebenarnya tanya. Saran menabung itu harusnya enaknya kalau menurut Pak Agus itu amannya itu berapa persen dari 100% gaji Pak? Maksudnya gaji bersih ya Pak ya? Dari 100% misalnya kok kita dapat 5 juta atau 10 juta, misal anggaplah 10 juta, itu kira-kira nabungnya itu kira-kira berapa persennya Pak? Nah itu kita kalau masalah itu kita tidak tahu kehidupan di sana. Jadi tidak tahu kan kehidupan di sana. Jadi kebutuhan hidup di sana itu berapa. Kalau bisa ya diirit lah, diminimkan lah ya tabungannya itu. Jadi itu tadi barang-barang yang harus istilahnya kebutuhan harus bisa membedakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya jadi kalau memang itu harus dibeli, pakaian ini sobek kan harus dibeli, itu harus dibeli. Tapi kalau yang istilahnya nggak penting kayak tadi, belinya apalagi mobil, motor kayak gitu loh. Nah itu apalagi orangnya di sana belinya di rumah, sudah ngalamat itu nanti dapatnya rosok. Masih mending kadang-kadang yang dibeli lahan itu masih mending. Lahan itu ibaratnya nggak ada hasil, cuma bikin kita capek lah. Kalau orang-orang yang mungkin uangnya masih banyak di sana itu ngapain beli sawah, bikin capek kan gitu ya. Tapi kalau di sana nanti pulang paling enggak sawahnya masih itu inflasi uangnya ikut, jadi harganya naik, iya bertambah. Tapi kalau yang dibeli motor atau mobil belum dinaikin, harganya turun, dapatnya rosok, sudahlah. Terus saya lihat kayak HP Bang ya, HP itu nggak usah gonta-ganti, selama masih dipakai bisa ya, masih bisa. Saya aja pakai biasa ini loh, yang sehari-hari buat kerja ini. Oh nih, jadi biasa kayak gini. Yang penting itu fungsinya sama. Kayak HP yang kayak gini, ini semenjak kita memang tuntutan kerja Bang Jack. Kita kerja mebel waktu itu orang minta foto, kadang tak kirim. Terus akhirnya kita upload itu sama Bang Radi. Akhirnya ya ada kemasukan juga. Jadi saya tuh kalau memang dibutuhkan penting ya baru. Kalau gini baru saya beli itu yang buat video itu Bang, HP-nya baru. Karena kalau itu bikin video ya WA masuk. Akhirnya beli dari gaji YouTube. Nah, terus kalau ini Bang Jack ya, tadi yang saya perlu ulas lagi itu tawaran-tawaran yang menjanjikan. Ya. Seumpama gini, orang nabung itu lebih amannya itu di bank pemerintah, itu aman. Di bank pemerintah, jangan mohon maaf, jangan di kampung-kampung itu yang kan banyak Bang, istilahnya di RT-nan yang kedoknya itu RT-nan, kumpulan arisan, tapi dia menjanjikan bunga yang tinggi. Itu nanti akhirnya ujung-ujungnya Bang Jack
uang itu tidak ada yang bertanggung jawab seandainya hilang. Walaupun dia janjikan bunga tinggi, jangan mau. Aman di bank. Nah, terus apalagi yang itu orang biasa terjadi saat merantau, apalagi itu? Paling ya ini ya Pak ya. Oke lah, kita bisa apa ya namanya? Nanti kalau gini saya mau gini, nanti kalau udah begini saya mau gini. Tapi seringnya gini Pak, yaitu tadi karena sifat dalam tanda kutip kirim munggah balik itu seakan itu kan hilangnya kan kadang kan susah Pak. Kalau pas kirenya itu memang iya angan-angannya banyak ingat. Tapi kalau nanti pas di atas balik di atas lagi itu kadang-kadang lupa Pak. Jadi gini, pas ibaratnya kita ada bukan di puncak lah ya, kita punya uang banyak supaya kita bisa hati-hati supaya enggak jatuh di lubang yang sama lagi. Itu kira-kira yang paling manjur itu apa Pak sarannya Pak? Supaya tidak lupa sama prinsip yang awal tadi. Nah, jadi itu tadi. Jadi manusia itu diberi kelebihan. Kelebihannya apa? Akal pikiran. Kalau kita pernah jatuh di situ, paling tidak kita lewat situ lagi loncat. Beda dengan babi atau mungkin ya, atau hewan. Jadi kalau ada orang yang jatuh di lubang yang sama, itu ibaratnya ya babi, kan gitu kan. Ya. Seperti saya. Ini bukan Bang Jack. Saya itu dulu mau 5 ibaratnya itu sudah terak semua. Kan itu waktu masih muda Bang ya. Mau 5 wes ya Bang. Nggak ada orang itu kalau masih muda kayak gitu memang saya ingin menunjukkan ini loh saya bisa. Karena kita memang dulu mungkin sering diejek orang, mungkin diejek itu pengangguran itu nggak punya uang. Kita menunjukkan biasanya seperti itu. Itu tahapan-tahapan hidup memang harus dilewati Bang Jack, harus dilewati. Jadi orang kalau sudah berhasil tapi masih ingin menunjukkan terus itu belum menemukan titik temu. Jadi dia masih ingin menunjukkan terus. Jadi dia itu bekerja untuk apa? Itu untuk orang lain, untuk disombongkan kepada orang lain. Jadi kalau sudah tenang itu dia bekerja, kita bekerja mendapatkan hasil untuk kesenangan diri kita sendiri. Kalau untuk kebutuhan atau untuk membantu orang lain. Jadi bukan untuk disombongkan kepada orang lain, menunjukkan walaupun orang itu dulu mengejek kita, itu sudah hilangkan. Hilangkan rasa ego kita itu hilangkan. Yang satu lagi itu tadi, selama di perantauan selama 5 tahun itu kalau bisa kumpulin uangnya, tumpuk uangnya, pasrahkan pada keluarga terdekat, ibu bapak atau mungkin di rekening. Ya. Jangan sekali-kali diudik-udik, kecuali satu, beli aset tanah itu tidak apa-apa, tapi ada kekurangannya. Kalau orang Jawa kan ibaratnya tanah itu kalau sudah dibeli itu pantangan untuk dijual itu loh ya. Jadi kalau nanti mosok pulang dari merantau jual tanah ya kurang pas. Tapi kalau sebagian dibelikan itu malah masih mending. Ya. Tapi jangan sekali-kali kok masih di sana Pak, saya kepengin ini belikan. Saya pengen itu apalagi buat bangun-bangun nanti. Ya kalau untuk itu nanti. Nah, masalah usaha tadi Bang Jack. Jadi usaha gini. Kalau mau usaha itu setelah nanti pulang itu kita tahu usaha ini yang ditawarkan temen saudara itu ini. Nah, nanti itu pun harus dilihat bener-bener. Kalau untungnya tidak masuk di akal jangan. Untungnya maksudnya modalnya 500 nanti untungnya 1 juta itu nggak masuk di akal. Soalnya saya itu pekerjaan Bang Jack ya. Jadi orang-orang kampung saya belajar dari saya berdagang ya, khususnya berdagang itu sebenarnya belajarnya tahapan dari pedagang-pedagang di kampung saya, termasuk orang tua saya dulu juga waktu mudanya berdagang. Jadi saya belajar dagang itu orang dulu dia beli itu di sini memang budaya jual beli Polowijo ya Bang. Itu orang beli di dalam tanah, maksudnya 1 hektar kacang nebas ditebas. Jadi beli kucing dalam karung. Tafsir. Jadi kadang tafsir dan pakai pertimbangan orang. Jadi orang petanian ditanya, "Oh, ini benihnya berapa kilo?" gitu. Habis berapa?
Itu kalau petaninya jujur 10 kilo ya 10 kilo. Tapi kalau petaninya enggak 30 kilo, ditafsirnya sekian kintal. Hancur kan? Ya, jadi pengalaman itu saya ingin berdagang, tapi saya nggak mau kalau pas untung jangan sampai kaget lah, kejutan kayak gitu enggak. Kita beli kiloan, jualnya juga kiloan. Tapi satu lagi ya, dalam ilmu berdagang itu jangan sekali-kali, kalau usaha apapun lah ya, jangan sekali-kali omongan kita itu meleset, atau istilahnya Jawa itu enggak raiso dipercaya, mencela ya. Dari dulu saya berdagang awal, akhirnya saya bawa barang orang, Bang Jack. Itu yang namanya kita kan dilihat, kalau orang itu kan namanya jejaknya ya. Dilihat 1 kilo saya dapat untung 100 perak. Tapi pasti besok maksudnya nggak pasti lah ya. Istilahnya bisa dihitung ini karena saya telepon dulu yang beli. Saya tawarkan barang ini berani berapa, baru saya ambil sama orang itu. Akhirnya apa? Dengan 1 kilo 100 perak, tapi 1 ton 100.000. Akhirnya lebih aman ini daripada kita nebas kadang-kadang untung 1 juta, ruginya 10 juta. Makanya kalau saya lihat dari perantauan itu, yang dari itu kerjanya ya mohon maaf, nebas sengon, nebas saya udah saya alami itu banyak habisnya. Walaupun itu, jadi hati-hati kalau ada tawaran kerja. Jadi yang pertama tadi, hati-hati jangan sembarangan ngutangin teman. Karena apa? Uang 1 juta 2 juta selama di Jepang itu mungkin dikirim ke teman-teman di rumah kecil. Tapi itu tadi ingat, kalau sudah sampai rumah, uang yang 2 juta tadi sudah dapat meja kursi, almari ya. Begitu kita butuh, orangnya ditagih, malah dia galakan yang ditagih daripada yang nagih itu loh. Jadi sebenarnya ya pengalaman hidup itu paling susahnya itu yaitu mencari nafkah. Contohnya ya seperti Bang Radi dulu, saya ke Jakarta, Bang Radi Kalimantan, Bang Jack ke Jepang. Itu susahnya orang hidup di dunia itu istilahnya mencari nafkah hidup. Yang kedua paling ya kerumpuan utang kayak gitu ya. Tapi itu tadi, kalau kita sudah tahu mencari uang itu susah, kalau ada yang cari uang itu jangan dipersulit gitu loh. Itu nanti hukumnya itu istilahnya hukum alam ya, hukum alam itu. Jadi apalagi kok nanti Bang Jack jangan sekali-kali dapat uang banyak sampai rumah jadinya malah bantu tapi nekak, bikin istilahnya buka praktek motor 20%. Jangan sekali-kali itu kalau kita bilang itu dosa. Kalau orang yang sudah mengalami hal seperti itu tuh dibilangin dosa itu dia nggak takut. Tapi itu buat diri kita sendiri, jangan sampai kita setelah nanti berhasil, kalau menolong kasih. Kalau ada yang ngutang duit, Bang, ngutang duit 2 juta, kok kiranya kita ragu-ragu, kasih. Kalau toh ngutangi 200.000 itu dalam pikiran kita, wah ini nanti kalau nggak dibayar saya nggak bakal sakit hati sama dia itu. Jangan kalau banyak, wah. Ya sakit hati biasa nih Bang. Kadang-kadang itulah sakit hatinya orangnya itu sebenarnya malu kada kita, tapi kita berpikirnya kurang ajar itu, ditolong malah nggak mau tanya sama lihat orang lain, padahal orangnya sebenarnya itu malu Bang. Jadi janganlah mencia-ciakan uang. Ingat waktu carinya. Kalau dulu saya paling Bang, kalau sudah dapat uang banyak itu ngumpulin teman-teman itu ya paling minum. Akhirnya rusak kantong, rusak badan. Jadi saya kena lambung yang habis megap-megap di rumah sakit baru ingat. Jadi yang bisa Bang Jack, jadi mindset itu yang bisa merubah mindset kita itu selain diri kita sendiri, jadi termasuk Tuhan juga, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang bisa membolak-balikkan hati kita. Dulu saya waktu judi, minum, anak istri tangisan, saya nggak butuh. Yang penting kamu saya cukupin. Itu kalau kita masih belum berubah dari diri kita sendiri. Jadi mungkin setelah lama kita diuji sama Allah, dikasih penyakit lambung, asam lambung naik sampai kuning, atang-atang di rumah sakit ditungguin anak masih kecil, istri. Akhirnya ini kehidupan ini harus diteruskan anak. Akhirnya itu tadi. Makanya saya tuh udah lihat orang gini udah nggak orang gumun, lihat orang gini udah nggak gumun. Untungnya Bang Jack, kalau ini Bang Jack saya pesan masih muda ya, berarti yang 1 kali ya kalau dibilang gagal, saya lihat Bang Jack ini nggak
karena dia pemikirannya termasuk sudah sering kumpul-kumpul orang itu, termasuk nggak sia-sia lah. Ada juga yang sampai habis nggak punya apa-apa. Bang Jack masih punya mobil, masih punya sawah. Sama engkel. Sama apa? Sama engkel. Masih lumayan lah ya. Masih engkel. Bang Rati meratunya dapat apa? Anak. Dapat anak. Itu ya. Jadi ini mau perpisahan dengan Bang Jack ya. Mohon maaf jika selama ini ya Bang Jack itu pas ngedit kurang berkenan, ada yang suaranya enggak kedengeran dan sebagainya, mohon musiknya dimaafkan ya. kebanter. Iya, musiknya kebanteran. Ya jadi itu kita santai teman-teman. Nanti mungkin habis ini videonya ala kadarnya ya teman-teman. Yang itu di pertanian durian ala kadarnya, editnya mungkin pakai HP kembali ya. Jadi bagi yang masih di Jepang, di Korea, kalau nanti pulang kalau masih di sana uangnya dikumpulin, tahan dulu kalau pengen mobil, tahan dulu kalau pengen motor, nanti aja kalau sampai di rumah dibeli juga nggak dinaikin, yang naikin orang. Kalau pengen nyenengin orang tua beda lagi. Kalau memang atau kan sawah ya enggak, ya kalau mau nyenengin orang tua, jadi pesan saya gini Bang Jack ya. Jadi Bang Jack ini masih bujang. Ini kalau mau butuh mantu lelean. Ya. Jadi kalau pesan saya Bang Jack, orang itu satu, uang itu kalau orang tua wajib. Karena apa? Orang tua itu tidak minta. Tapi kalau dikasih anak walaupun dia melimpah itu perasaannya seneng gitu, dek gitu, kayaknya anak saya. Padahal orang tua nggak pernah berharap. Terus gini, nanti yang paling susah lagi Bang Jack ini kan masih bujang, biar takut sekalian nggak bini ini 5 tahun lagi. Ini gini, orang punya biasanya pinter sama orang tua, tapi begitu dari merantau uangnya banyak, itu hati-hati mencari jodoh Bang Jack. Karena apa? Ada yang senengnya itu bukan karena ketampanan, karena itu dari Jepang uangnya tebal. Itu hati-hati, hati-hati itu Bang Jack. Nah, terus gini, kalau sudah ketemu antara laki perempuan, itu sudah orang tua kita sudah tambah anak satu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ini teman-teman ya. Jangan sekali-kali asal nyakup jodoh. Jangan lupa sama orang tua. Nah, kalau sudah punya istri biasanya ya mohon maaf, perempuan itu agak-agak perhitungan ya, perhitungan. Jadi gini ya, kalau ini semua lah saya rasa. Kalau saya dulu pesan sama istri saya, kamu mau beli apa harus bilang sama saya. Uang semuanya hasil kerja saya kasihkan. Saya nggak mau hitung itu mau dikorupsi mau apa, saya mungkin itu sudah pasrah. Tapi tetap kita kan tahu Bang, namanya kita kasih. Tapi satu pesan saya, kamu tidak usah bilang saya ketika kamu mau kasih uang ibu saya sama ibu kamu. Itu walaupun uang itu nanti akan disalahgunakan seandainya, itu pun itu harus dikasih. Jadi kalau ini ya pelajaran juga Bang Jack. Kalau sampai orang tua kamu, entah mertua kamu tidak seneng sama kamu, orang tua kamu tidak seneng sama istri kamu, itu jangan sekali-kali menyalahkan orang tua. Karena apa? Karena dia itu, orang tua itu biasanya ya, kalau dipinteri itu tetap sayang Bang Jack. Kalau gitu Bang Jack. Kalau orang tua kamu udah nggak, istri kamu udah, Mas kok itu loh ibu cerewet banget gini tak kasih uang ini habis, sekarang nggak saya kasih uang, nggak tak kasih uang habis, itu jangan sekali kamu bela. Nanti kalau dibela lama-lama itu kita mendidik istri itu nggak pinter sama orang tua, itu nanti kembali. Kalau sudah Bang Jack nggak pinter sama mertua, istri nggak pinter sama orang tua, nanti kita balasannya nanti kita sama juga mendidik anak-anak kita. Ibaratnya kita punya anak Bang, kita beliin es 1 gelas, ada temennya datang, namanya anak kecil ya, jangan sembunyian, tak ada teman lo, namanya anak kecil tetap disembunyiin. Nah ini secara tidak langsung kita mendidik kan. Makanya kalau ada orang tua kadang diterlantarkan anaknya, itu kadang-kadang memang dulunya juga itu pengalaman hidup lah ya. Kalau menurut saya sejelek-jeleknya orang tua itu kalau ada anak yang musuhin orang tuanya, itu apalagi sampai kadang ada parah, itu parah. Jadi kalau saya ya tak tukar tambah lah. Ya kita ngobrol santai teman-teman, jadi ngobrol santai
saat ini Bang Jack mau merantau ke Jepang, jadi acaranya paling ya ngobrol, masak. Tinggal besok loh Bang, kita berpisah dengan Bang Jack. Iya, Minggu. Nggak bisa makan durian lagi ya Pak. Nanti anu Bang Jack, ini kan Bang Jack mau ke sana. Nanti harus upload udah lah, nanti tak kasih nomor apa itu yang bisa buat ngupload. Anggap aja channelnya sendiri ya. Nanti pengalaman di Jepang itu kayak apa? Apakah di Jepang itu ada telo gorengan? Ada Jack, itu ya, di Jepang nanti. Tidak ada Pak, kalau di Jepang itu pohong atau apa pohong namanya? Pohong ya Pak ya. Pohong nggak ada. Kalau telo rambat apa namanya? Ketela yang rembyok, ketela madu itu ada. Oh gitu. Umbi ya Pak, umbi yang merah itu ada. Kalau yang ketela nggak ada. Ketela kayu. Gedang goreng ada nggak? Orang sana justru gumun Pak, melenggong kalau ada pisang kok digoreng itu. Terus ini ya Pak, sekedar pengetahuan aja. Ini kan jus alpukat. Orang sana itu kalau ada alpukat kok di jus, itu ya nggak mau minum. Kebanyakan nggak mau minum. Masalahnya apa? Di sana budayanya alpukat itu dibuat salad. Jadi kalau ada jus alpukat, meskipun enak, gilo dhisik bahasa Indonesianya apa Pak? Jijik dulu. Nggak semestinya begitu mikirnya mereka gitu. Jadi itu loh ya. Nanti di Jepang biar Mas Jack kegiatannya apa tak suruh uploadin. Nanti di sana lagi musim salju atau apa, upload apa buat tambah-tambah di konten kita. Kita tetap bisa pantau terus dia di sana Bang. Nanti kalau bisa Bang Jack. Ini sekarang usianya berapa? Tahun ini 26 Pak. 26 tambah 5, 31 loh Bang Jack, baru pulang. Lah nanti kalau cari lagi di rumah, wah ya kelamaan Bang Jack. Ya. Kelamaan kalau cari lagi. 31 cari 2 tahun nggak dapat, 33. Ya nih. Mungkin sudah punya cara. Ya, nanti kalau bisa gini saran saya Bang Jack. Jadi orang Jawa itu kan semua serba perhitungan. Jadi perjodohan itu harinya apa sama apa, dijodohin jodoh apa enggak, nanti satuannya apa itu. Kalau di sana kan satuan podonggowo Bang. Sama-sama bawa satuan bodonggowo. Jadi kalau dapatnya di sana TKI sama-sama di Jepang, ceweknya di sana udah diincer, dapat jadi sama-sama bawa. Jadi yang di sini bawa 500 juta, saya bawa 5 satuan bodonggowo Bang. Iya itulah. Berarti yang jelas gini ya Pak ya. Seberapa sedikit pun uang yang bakal didapat atau seberapa banyak pun uang yang bakal didapat, yang terpenting adalah mindset tadi ya Pak ya. Cara berpikir bagaimana mengelola uang dan yang sebagainya Pak ya. Ya benar. Itu tadi gini, ini dari pengalaman hidup orang-orang yang gagal lah. Ya mohon maaf, orang-orang yang gagal atau orang-orang yang istilahnya miskin. Itu semua kita itu yang kaya-kaya pun pernah miskin. Tapi kadang ada orang bilang terakhir. Ada berang terakhir itu memang diciptakan miskin. Lah itu loh mindset yang memang dialah saya itu mau tabung pun ya saya nggak bakalan kaya. Itu kan mindsetnya dia udah dari awal sudah pengennya sudah miskin. Jadi begitu dia punya di rumah ya, dia nebeng mungkin di tanah pemerintah lah, taruh ya di tanah pemerintah gitu, bikin rumah di situ. Dia asik, sudah asik. Jadi pikirannya udah nebeng di tempat orang itu karena mindsetnya mindset gagal. Dia merantau dapat uang 100 juta. Dia nggak beli tempat, nggak beli tempat tinggal, nggak beli kampung. Tapi yang dibeli mobil kalau mindset gagal gitu. Jadi mobil habis dia nanti di situ lagi. Jadi beda kalau mindsetnya memang dari awal itu tadi lahir dari orang yang tidak punya apa-apa, tapi cita-citanya tinggi. Jadi begitu dia dapat uang itu apa yang dipikirkan tadi yang dibeli, jadi beli rumah. Itu bedanya di situ. Bang Radi ini pernah loh ini uangnya dipinjam orang. Kisah nyata loh ini. Hilang gara-gara kualat sama saya. Tak ditanyain nanti nggak punya uang, giliran kena. Ya itu tadi karena apa? Karena di kampung Bang itu kebutuhan itu mendesak itu banyak. Ya seperti di rumah Bang. Bu apa Bang? Yang usum orang kerja apa buah?
Itu ya, tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa. Itu buah ya, nyumbang. Bilangnya nyumbang, Bang. Buah itu nyumbang ya. Tapi nyumbang yang paling tidak ikhlas di dunia ya. Karena setiap dapat undangan tuh, wah undangan lagi loh. Itu paling tidak ikhlas itu. Tapi kemarin itu ada 8 undangan. berapa? 8. Datang semua. Iya datang. Kenal semua enggak datang. Kenal semua. Iya. Nah, itu juga gini, Bang. Sebenarnya ya, nyumbang itu waktu dulu itu kan memang kita nyumbang terus ya istilahnya nyumbang lah, ikhlas gitulah ya. Kalau saya sendiri sih gitu, Bang. Maksudnya nyumbang umumnya lah, enggak. Kalau sekarang enggak, Bang. Nyumbang itu kan harusnya kalau yang punya kerja orang enggak punya, kita buai banyak. Tapi sekarang enggak. Kalau yang punya kerja orang kaya, git-gitan, Bang. Bawa sekarung gula, sekarung beras. Begitu yang punya kerja enggak punya, 3 manci, Bang. Iya kan? Iya. Karena apa harapannya? Loh, yang aneh sekarang kan nyumbang itu kayaknya ada yang bagian tulis, Bang ya. Iya. Termasuk istrinya Bang Rasti bagian tulis. Iya. Kan ada ditulis. Iya. Jadi si A bawa apa, si A bawa, si B bawa apa gitu, teman. Itu saya rasa di kampung mana-mana lah itu ya. Di khususnya di Kabupaten Pati lah gitu, Bang ya. Jadi begitu itu dipaksakan, Bang, maka itulah awal daripada kehancuran. Kalau ekonomi pas-pasan loh, Bang ya, kita sendiri ngalami ya soalnya. Kita gajian waktu itu kayak sehari dapat hasil 50.000 lah taruh ya dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya 50.000 paling setengah hari itu ya, 60.000. Dapat undangan 2. Iya. Habis ya. Habis. Habis dimakan besek kan. Nah, ya itu cuma aku saja lah, istriku. Istrinya bawa juga ya. Iya. Itu. Jadi nyumbang itu menurut saya jangan dipaksakan juga ya, yang kenal-kenal saja lah. Kalau sekarang kan enggak, Bang. Kalau istilahnya kita lagi uang banyak itu malah nabungnya di situ. Ada orang punya kerja taruh. Tapi enggak dia naruh 10 kilo, pulangnya 5 kilo. Dermumung orang sekampung denger semua itu. Itu loh parah itu termasuk. Memang di tempat kami ini. Dan ini ya, Bang ya, itu kadang-kadang dia mendapatkan uang dari hasil pinjam. Pinjam pun sekarang ya ada itu di perkumpulan-kumpulan yang berkedok RT-nan, arisan. Itu bunganya nggak karu-karuan, Bang itu. Itu orang dengan perempuan yang sering tergoda itu. Ya benar. Nah, ini Bang Jack tambah lagi ini loh. Ini kok ketemu saya. Begitu dia perempuan sering tergoda. Jadi gini. Ini pengalaman saya. Kalau saya upruk dadu sama remi jokeran itu habis uang, ibaratnya dulu ya kita punya penghasilan pas-pasan, kita habis uang 1 juta aja itu istri udah ngomel-ngomel, udah tahu semua orang. Masa orang sekampung, itu Pak Agus tadi malam kalah 300, udah tahu semua. Tapi perempuan nggak gitu, Bang. Kalau ngabisin uang hati-hati. Bang Radi kerja taruh kasih. Kan kita nggak ngurus. Paling istri, Pak nggak beli motor, Pak ini ada uang segini. Oh ya, ternyata perempuan itu nabung. Kalau pas nabung bagus. Kalau pas nggak kegoda, ya kan yang kamu udah digoda kan perempuan. Tapi begitu dia digoda, mungkin kadang-kadang salah pergaulan, ditawarin uang 1 juta bisa jadi 1 miliar, ora umum gitu ya. Nah, itu dia diam-diam nyuri sama nanti dia mikirnya gini, nanti saya mau kasih kejutan sama suami saya. Itu loh. Saya tanyain uangnya mana habis. Itu habis. Ya habis itu. Tapi masih ditabung di rumah. Iya, itu ada tetangga yang ngiming-ngimingi butuh uang nanti sekian namanya perempuan kan godaannya kan bahaya. Itu loh ya, kadang-kadang tiba-tiba semua habis, bahkan kurang, punya kambing, punya sapi dijual untuk nutup utang sangkutan sama orang. Itu kadang-kadang perempuan di situ. Jadi dia itu kalau cowok ngabisin uang itu udah ketahuan, tadi malam itu karaoke itu dadu. Tapi kalau perempuan enggak, Bang. Dia diem tuh habis. Banyak langsung gitu loh. Lama biasanya tahunya gitu. Hati-hatilah ya. Pokoknya pesen aja sama yang merantau-merantau, mudah-mudahan di sana diberi kesehatan, diberi kesuksesan. Jangan lupa, selagi bisa cari uang, banyak punya kesempatan, tidak mudah untuk berangkat ke Korea, Jepang itu istilahnya orang-orang pilihan. Tapi begitu sampai di sana,
jangan sampai terlena, uangnya jangan dihambur-hamburkan. Jangan itu HP-nya kadang-kadang buat kontes itu ada yang TKI mana ceprot. Ceprot itu ada. Itu orang-orang bakal kualat kayak gitu. Kualat, uang carinya susah. Mending kalau habisnya itu ada orang-orang yang nggak kuat makan dikasih-kasih itu masih habis tapi kalau uang diceprot, HP dibanting kayak gitu janganlah ya. Kualat nanti. Ya nanti ya dimanfaatkan. Kumpulkan uang kamu sebelum kamu datang ke rumah. Jangan belikan sesuatu kecuali lahan, kecuali kampung buat rumah besok. Kalau toh bangun rumah jangan bagus-bagusan. Karena apa? Rumah itu nggak mungkin kita jual kecuali kita udah kere lagi. Dan pesan saya satu lagi tadi, setelah nanti sampai rumah uangnya dikumpulin dulu, jangan beli apa-apa sebelum sampai rumah. Nah setelah sampai di rumah uangnya jangan dihabiskan untuk beli untuk bikin rumah yang magrong yang besar desainnya mewah ya. Karena saya juga bicara seperti ini, saya lihat sering viral di media sosial ada rumah magrong bertingkat digaruk sama derek gara-gara istrinya selingkuh. Gara-gara itu kan banyak ya. Banyak. Jadi rumah yang bagus itu adalah rumah yang mana keluarga di dalamnya adalah hidup dengan tenang, hidup dengan harmonis, bukan dari desain yang mewah, tapi itu di dalamnya penuh dengan hawa panas yang kita isinya berantem terus sama keluarga ya itu tadi. Yang penting manfaatkan uangmu dengan sebaik mungkin, karena tidak selamanya kita merantau. Pada akhirnya kita akan datang lagi ke kampung halaman kita ya untuk menjalankan hidup sampai tua dan diteruskan kepada keturunan-keturunan kita. Sekali lagi, hati-hati dalam mengelola keuangan selama masih di perantauan. Salam sukses buat semuanya. Amin.